Selamat pagi Bu Yani Marlina. Selamat pagi juga Bu Yani. Pagi ya. Apa kabar Bu Yani hari ini? Kabar baik Bu Yani. Bagaimana perasaan Ibu Yani hari ini? Baik. Apakah Ibu Yani sedang sibuk atau jam kosong? Tidak. Ya, sedang sibuk. Ya, mata pelajaran lain mungkin ya, masuk di kelas 1. Iya. Pelajaran apa sih yang sedang berjalan pagi ini? Oh, itu sedang ganti pelajaran agama. Oh, agama ya. Jadi sesuai saja kita hari ini melaksanakan percakapan karena saya juga di kelas saya ini lagi kosong, anak-anak praktik pembelajaran PJWK dengan guru di lapangan ya. Jadi ada waktu untuk kita ngobrol-ngobrol ya, tanya jawab. Nah, saya kedatangan saya, maksud saya hari ini mengajak Ibu Yani ini bertemu, ingin ngobrol-ngobrol seperti yang saya katakan tadi, ingin bertanya jawab sih tentang tahapan-tahapan persiapan yang sudah Ibu Yani rencanakan untuk kedepannya kita melaksanakan observasi di kelas ya. Jadi saya ngobrol ini ngajak Ibu Yani pada tahapan pra observasi ini untuk mengetahui sejauh mana sih persiapan yang sudah Ibu Yani rencanakan seperti itu. Apakah Ibu Yani sudah siap? Siap Bu. Oke, bagus sekali ya. Saat ini Ibu Yani mengajar di kelas 1 kan? Iya, betul. Jadi saya mengajar di kelas 1. Oke, di kelas 1 ya. Kalau boleh tahu nih, Ibu Yani kan mengajar di kelas 1. Saya ingin tahu sih materi atau pembelajaran apa sih yang Ibu Yani rencanakan pada tahapan observasi di kelas nanti. Baik Bu Yani, rencananya saya akan mengajar di kelas 1 semester 2, buku tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalaman masa kecil, pembelajaran 1. Oke. Oh iya ya, kedengarannya seru sekali sih berbicara tentang pengalaman masa kecil ya. Tentunya kita juga sebagai guru itu pasti punya pengalaman masa kecil yang mungkin masih kita ingat sampai sekarang ya. Kedengarannya seru sekali sih tentang pengalaman masa kecil tadi. Nah, nanti saat Ibu Yani praktek observasi di kelas, saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran yang hendak Ibu Yani capai dalam pelaksanaan pembelajaran nanti. Baik, adapun tujuan pembelajaran saat saya mengajar di kelas 1 nanti adalah yang pertama, dengan mengamati teman yang sedang bernyanyi, siswa dapat menjelaskan ungkapan pemberian pujian secara lisan dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati anak yang sedang bernyanyi, siswa dapat menuliskan ungkapan pujian dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati tayangan gambar di PowerPoint, menulis dalam kelompok dapat mengidentifikasi isi sila-sila Pancasila dengan benar. Yang keempat, dengan menonton video pembelajaran, siswa dapat memasangkan simbol-simbol sila-sila pada Pancasila dengan benar. Baik, yang sudah saya tangkap tadi, contohnya tujuan pembelajaran yang akan Ibu Yani capai nanti tentang ungkapan anak-anak itu dapat memberikan ungkapan pujian ya, baik secara lisan ataupun tertulis ya. Kemudian anak-anak juga dapat mengidentifikasi dan memasang
melaksanakan simbol-simbol sila-sila Pancasila itu dengan benar. Ya, benar sekali Bu Yeni. Tapi Bu Yeni, menurut pengalaman saya yang sudah, saya ada sedikit terkendala mengajar di kelas 1 itu Bu Yeni. Ya, kendala ya. Wah, Ibu Yani, kalau boleh saya tahu, Ibu Yani sering terkendala apa sih dalam mengajar kelas? Begini Bu Yeni, sebelum saya lulus P3K dan sebelum saya ditempatkan di SDN Patang yang Layang ini, saya sebenarnya di sekolah yang dulu ditugaskan mengajar di kelas tinggi. Dan saya merasa mahir mengajar di kelas tinggi tersebut Bu Yeni. Jadi yang menjadi masalah saya saat ini saat mengajar di kelas 1, saya harus menyesuaikan diri dengan kelas rendah. Oke, wah menarik sekali Bu Yani ya, harus bisa menyesuaikan diri. Nah, menyesuaikan diri tadi dia katakan ya, menyesuaikan diri seperti apa sih yang Ibu Yani maksud di kelas rendah itu? Begini Bu Yeni, saat mengajar di kelas tinggi rasanya sangat berbeda dengan kelas rendah. Kalau di kelas tinggi saya rasa lebih mudah dalam mengelola kelas. Anak-anak sudah paham dan mengerti jika diajak untuk mendengar penjelasan guru, menghargai teman yang sedang berbicara, dan dapat bekerja dalam kelompok dengan membangun relasi atau kolaborasi. Tapi terbalik dengan kelas rendah, apalagi kelas 1 SD, menuntut kita untuk pandai memanajemen diri kita, pengelolaan emosi dan memiliki rasa kasih sayang yang kuat. Dan terkadang mungkin kendala yang saya alami adalah terkadang sebagian anak ada yang kurang fokus dalam belajar, berbicara dengan temannya seperti itu. Saat pembelajaran ya? Iya. Itu ya. Jadi memberat sih jika kita memposisikan diri. Saya memposisikan diri dengan seperti Yani yang Ibu Yani alami ya, yang biasa mahir mengajar di kelas tinggi. Ibu setelah pindah tempat kerja itu ditaruh di kelas rendah ya. Kalau kelas tinggi nggak ada masalah rasanya ya, karena mereka sudah mau mendengar kalau kita tegur. Tapi kalau kelas rendah ini memang karakter dan keunikannya berbeda dari masing-masing. Nah, dari yang Ibu Yani sampaikan tadi, saya ini menyerap anak kelas 1 ya. Kata Ibu Yani tadi, kalau nggak salah tadi Ibu Yani mengatakan ada anak yang kurang fokus ya saat pelaksanaan pembelajaran. Seperti itu ya. Kira-kira Bu Yani, langkah apa yang akan Ibu Yani lakukan untuk mengurangi kendala anak kelas 1 yang kurang fokus tadi? Langkahnya seperti apa untuk mengurangi agar mereka lebih fokus lah seperti itu? Baik Bu Yeni, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya lihat di atas, untuk mengurangi sebagian anak yang kurang fokus dalam belajar tadi, agar anak antusias mengikuti pembelajaran, saya merencanakan membuat tayangan slide PowerPoint, menayangkan gambar, menayangkan nyanyian Garuda Pancasila dan burung kakak tua diiringi musik, dan saya juga akan menayangkan video pembelajaran seperti itu. Wah Bu Yani, kedengarannya solusi yang Ibu Yani rencanakan pada tahapan observasi nanti itu sudah bagus sekali ya. Ibu menyediakan PPT, Ibu menyediakan tayangan gambar mungkin atau slide PowerPoint, menayangkan lagu kan, ya di musik lagi ya. Bakalan seru anak-anak ini. Kemudian Ibu Yani juga menyiapkan video pembelajaran ya. Tentunya mereka akan lebih tertarik sih menurut saya nantinya. Tentunya itu akan mengalihkan perhatian anak ya, dari yang anak yang udah fokus ya, akan menjadi fokus dan tertarik. Tentunya pembelajaran juga akan bakal menjadi seru ya. Nah, dari yang Ibu Yani sudah sampaikan tadi ya terhadap cara Ibu Yani untuk mengurangi anak yang kurang fokus tadi, kemudian saya rasa sudah mantap rencana yang Ibu Yani rencanakan pada tahapan observasi nanti di kelas nanti ya. Iya Ibu Yani, kira-kira sih bagian mana yang
akan Ibu Yani kembangkan saat mengajar di kelas? Kan tadi sudah merencanakan cara mengatasi anak-anak yang tidak fokus dalam pelajaran. Nah, pertanyaan keduanya saya ingin mengetahui, saya ingin tahu sih bagaimana sih kira-kira langkah yang Ibu Yani lakukan, yang Ibu Yani ingin tingkatkan. Bagian mana sih yang ingin Ibu Yani tingkatkan nanti saat mengajar di kelas 1? Kira-kira apa Bu Yani? Bagian mana yang ingin Ibu Yani paling ingin tonjolkan? Paling ingin Ibu Yani tingkatkan? Di bagian mana? Baik. Untuk pengembangan yang akan saya tingkatkan atau yang ingin saya capai pada materi yang saya ajarkan nanti, yaitu yang pertama, agar siswa dapat memberikan ungkapan pujian setelah mengamati temannya bernyanyi. Yang kedua, agar anak dapat mengidentifikasi isi sila-sila Pancasila dengan memasangkan simbol-simbol pada sila-sila Pancasila. Oh iya, bagus sekali Bu Yani. Jadi Bu Yani ingin meningkatkan bagian-bagian agar mereka bisa memberikan ungkapan pujian baik lisan ataupun tertulis. Dan Ibu Yani juga ingin meningkatkan, menonjolkan bagian agar mereka bisa memasangkan simbol-simbol Pancasila dengan benar ya. Itu bagian yang ingin Ibu kembangkan dan Ibu lebih tingkatkan lagi. Nah, lengkap sekali Bu Yani dari persiapan yang sudah Ibu Yani rencanakan. Nah, kira-kira Ibu Yani sampai sejauh ini saya rasa sudah menemukan solusi ya dari permasalahan yang Ibu Yani hadapi tadi saat menghadapi di anak-anak di kelas rendah tadi. Ada anak kurang fokus, ada anak yang berbicara saat pembelajaran. Nah, itu saya rasa sudah terjawab sendiri oleh Ibu Yani dengan persiapan-persiapan yang Ibu Yani ingin Ibu Yani rencanakan dan ingin Ibu Yani laksanakan nanti pada tahapan observasi di kelas. Nah, selanjutnya Ibu Yani, saya rasa lengkap sekali sih persiapan Ibu Yani sejauh ini. Nah, kira-kira Ibu Yani, apakah Ibu Yani sudah mengelompokkan murid itu berdasarkan tingkat kebutuhan belajar mereka? Sudah, Bu. Oh ya, sudah ya. Nah, kalau boleh tahu, saya ingin tahu bagaimana cara Ibu Yani mengelompokkan murid tadi yang sudah Ibu Yani lakukan. Bagaimana sih caranya? Ya, murid itu saya bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, murid yang telah memiliki kemampuan membaca cepat. Kelompok yang kedua, murid telah memiliki kemampuan membaca sedang. Dan yang ketiga, kelompok murid yang kurang pandai dalam membaca. Jadi kelompok yang murid memiliki kemampuan cepat membaca tadi digabung dengan kelompok yang tingkat kemampuan membacanya masih kurang, agar mereka berkolaborasi, saling membantu pada murid yang tingkat kemampuan membacanya masih kurang. Mantap sekali Bu Yani, perencanaan yang Ibu Yani rencanakan ya. Tadi saya sudah dengar mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membacanya ya. Ada membaca anak yang kelompok membaca cepat, sedang dan agak lambat ya, agak kurang. Nah, itu nanti saat pengelompokannya Ibu Yani kelompokkan secara bersama-sama ya, bercampur ya. Iya. Ya, agar anak yang lebih lancar membaca tadi dapat mengajari temannya. Atau bisa dikatakan tutur sebaya ya. Nah, mantap sekali Ibu Yani. Ibu Yani yang sudah saya dengar tadi, itulah yang Ibu Yani lakukan itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Ibu Yani. Ya. Ibu sudah memetakan, tanpa disadari Ibu sudah memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kemampuan membacanya tadi. Ya. Dan Ibu juga sudah memetakan kesiapan belajar murid. Nah, karena murid itu berbeda-beda mereka dengan keunikannya masing-masing ya. Wah, sejauh ini bagus sekali Bu Yani, persiapan Bu Yani pada tahapan observasi nanti. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu kira-kira rencananya nih, kapan sih Ibu Yani dapat melaksanakan, kita kolaborasi dapat melaksanakan praktek observasi? Kira-kira kapan Bu? Rencananya Rabu depan, Bu. Kebetulan kita sudah masuk di tema 5. Nah, sesuai dengan pembahasan yang ingin kita ingin Ibu Yani rencanakan. Jadi tema 5 ya. Kalau nggak salah tadi tema 5 tentang pengalaman masa kecil
1, pembelajaran 1 ya. Mantap sekali Bu Yani. Baik Bu Yani, ini pertanyaan terakhir terkait dengan pelaksanaan ya pada tahapan observasi nanti. Kalau boleh tahu rencana aksi seperti apa yang akan Ibu terapkan nanti? Rencananya saya nanti akan memposisikan diri saya sebagai fasilitator, murid yang lebih aktif dalam pembelajaran. Seperti itu. Wah, mantap sekali rencana aksinya. Guru itu memang sebagai fasilitator, jangan guru yang aktif, siswanya yang harus aktif. Guru hanya mengarahkan, guru hanya menuntun, ya. Tapi tanpa meninggalkan mereka, selalu mendampingi Bu Yani ya. Mantap sekali Bu Yani rencana aksinya. Dan semoga nanti Bu Yani saat tahapan observasi nanti dapat berjalan dengan baik. Dan kalau boleh tahu ini yang terakhir lagi, terakhir terus nih, komitmen apa yang akan Ibu Yani rencanakan selanjutnya? Ibu Yani berkomitmen seperti apa ke depannya? Seperti itu. Komitmen saya adalah saya akan konsisten menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas agar siswa lebih antusias dan semangat dalam belajar, sehingga pembelajaran akan menjadi menyenangkan. Oke, mantap sekali ya pembelajaran berdiferensiasi. Wah, mantap sekali. Ibu merencanakan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi agar anak itu merasa senang ya. Senang, selain senang mereka merasa seperti tertarik dengan pembelajaran tersebut. Iya, baik. Ibu Yani mantap sekali. Mantap sekali Bu Yani. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Baik Bu Yani, sampai di sini dulu tanya jawab dari saya pada tahapan pra-observasi. Kita kan sedang tahapan pra-observasi menuju pelaksanaan nanti observasi. Nah, kalau saya sukses selalu untuk Bu Yani dan saya mengucapkan banyak terima kasih sama-sama Bu Yani. Nama saya Yani Marlina, saya guru kelas 1. Hari ini pembelajaran tema 5 dengan judul pengalaman subtema 1 pengalaman masa kecil pembelajaran 1 pembelajaran yaitu bahasa Indonesia dan PPKN dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Bina sudah Silakan guys. Belajar, mari kita berdoa. Ya,
Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo hormati, sedia hormat untukmu. Sebagai hari bangun sekolah, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 5 tentang pengalamanku, subtema 1 pengalaman masa kecil. Mata pelajaran bahasa Indonesia, nanti kita akan literasi atau membaca, kemudian kita tentang Pancasila. Baiklah, ada poin pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, dengan mengamati teman yang sedang bernyanyi, siswa dapat menjelaskan ungkapan pemberian pujian secara lisan dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati anak yang sedang bernyanyi, siswa dapat menuliskan ungkapan pujian dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati tayangan gambar slide PowerPoint, murid dalam kelompok dapat mengidentifikasi isi sila-sila Pancasila dengan benar. Yang keempat, dengan menonton video YouTube berisi dengan teks Pancasila, siswa dapat memasangkan simbol-simbol sila Pancasila dengan benar. Dengan bermain menyusun kalimat yang terdapat pada sila kedua Pancasila, siswa dapat menyebutkan rumusan sila kedua Pancasila dengan tepat. Membaca secara bergantian. Mulai dari Nopan dulu. Minggu nakal. Boleh itu ada teknik. Minggu nakal. Ingatkah kamu saat masih kecil? Saat kamu menjadi siswa taman kanak-kanak, bermain bersama teman, masak bola di antar ibu atau ayah, belajar bersama teman di Ini bukan temaku. tertawa saat digoda kakek dan nenek. Masa kecil senang menyenangkan. Jadi sayang ayah, ibu, kakek, dan nenek sangat besar. Kita pun harus menyayangi dan menghormati mereka. Maju belajar sambil mengingat pengalaman masa kecil. Kita. Ingatkah kamu saat masih kecil? Saat kamu menjadi siswa taman kanak-kanak, bermain bersama teman, sesebulan di antar ibu atau ayah, belajar bersama teman di guru, tertawa saat digoda kakek nenek, masa kecil sangat menyenangkan. Kasih sayang ayah, ibu, kakek, dan nenek sangat besar. Kita pun harus menyayangi dan menghormati mereka. Mari belajar sambil mengingat pengalaman. Kalian baca tadi. Yang lainnya baca nggak? Udah baca semua? Apa isi di dalam ceritanya? Pengalaman masih Ya, pengalaman masa kecil. Bagaimana? Saya ingat kalian pengalaman masa kecil kalian dulu. digoda kakek dan nenek. Digoda kakek dan nenek. Ini seperti apa contohnya? Dikulit ini. Dikulit ini. Apa lagi? Ini sayang. Sayang. Kemudian apa lagi? Siapa lagi yang dapat memberikan contohnya? Pengalaman masa kecil.
Siapa? Dari namanya jelek kayak bajak. Ayo. Roknya. Ya. Ini kan lagu burung kakak tua. Mulai 1, 2, 3. Burung kakak tua. Hingga Kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Tekung 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 la la la, tekung 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 la la la, tekung 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 la la la. Nenek kakak tua. ungkapan pujian ke temannya yang sudah menyanyikan lagu burung kakak tua di depan kakak. Ungkapan pujian. Sama tuh. Ayo, sebutkan di bagaimana ungkapan pujiannya. Wah, bagus sekali contoh kalian. Yang lainnya? Kamu ya, sini. Wah, bagus sekali suara. Tepuk tangannya. Tepuk tangannya. Perhatikan ke depan dulu. Ini adalah contoh ungkapan pujian. Siapa yang bisa baca? Nih, salah satu saja bacakan. Bacakan. Suaramu sangat merdu. Yang lainnya? Ya, ayo. Suaramu sangat merdu. Itu adalah contoh ungkapan pujian. Siapa yang tahu siapa nama pengarang lagu burung kakak tua tadi? Siapa? Diciptakan oleh Menin itu, tapi tidak diketahui penciptanya. Nah, apa enggak semuanya lagu burung kakak tua tadi? Sekarang kalian hafal nggak semuanya semua sila-sila Pancasila? Ibu minta salah satu maju ke depan untuk menyebutkan sila dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Siapa yang mau menyebutkan? Yuan, hafal nggak? Depan. Tuh. Ayo, maju. Iwan, Iwan. Ayo Iwan. Sebutkan. Di sini, di sini. Ibu tadi. Dengarkan temannya menyebutkan sila Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan anak-anak. Pernahkah kalian melihat simbol-simbol pada Pancasila? Yang pertama?
Optimalnya pada sila yang kedua. Lantai. Sila yang kelima. Maka kita akan menonton video pembelajaran. Perhatikan semuanya ke depan. Ibu akan putar videonya. Perhatikan ke depan ya. Perhatikan ke depan. Ibu akan putarkan video pembelajaran. Ibu akan putarkan video pembelajarannya. Perhatikan ke depan semuanya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ijaves. Hari ini kita akan belajar mengenal Pancasila. Jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap di channel ini. Ayo teman-teman, kita mulai belajarnya. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima makna lambang Pancasila. Lima. Padi dan kapas. Merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia atau oleh status dan kehidupan. Makna padi dan kapas. Yuk teman-teman. Ulangi sekali lagi. Terima kasih. Pancasila. Satu. Bintang. Ketuhanan yang Maha Esa. Baik anak-anak, ibu akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Siap? Yang masing-masing 5 orang satu kelompoknya. Oke, ibu akan bagikan lembar tugas. Kalian kerjakan. Satu kelompok.
Kok nggak ada gunting kok? Satu kelompok satu. Kevin, ini gunting kalian. Satu kelompok satu. Guntingkan simbolnya. Setelah tingkat koin. Aku jangan Ya. Aku ada ini. Aku udah dapat lima. Mulai kah yang saya dulu tapi ini biar cepat. Bu. Guntingan gimana? Gambarnya. Bu, ulun kayak ngerjain, Bu. Ah, Bu. Ini sama Bu. Sekarang kita akan presentasi mengungkapkan ungkapan ujian. Siapa di sini yang bisa mengungkapkan contoh ungkapan ujian? Ya salah satu. Siapa yang angkat tangan tadi? Anoy. Kapan? Apa? Bacakan. Dibacakan. Anoy. Ungkapan ujian ini yang sudah kamu tulis. Bacakan. Wah, bagus sekali suara. Ungkapan ujian. Tengah. Tepuk tangan. Siapa lagi yang bisa mengarang perwakilan dari masing-masing kelompok? Dimulai dari kelompok satu. Mereka Menempelkan simbol pada simbol pada Pancasila ini. Ayo kelompok satu. Kayla. Kelompok satu ambil. Sila yang pertama simbolnya apa? Ya, simbol yang pertama apa namanya? Simbol yang pertama itu apa? Bintang. Bunyinya? Ya, sudah. Kan untuk temannya. Kelompok yang kedua. Di sini. Sila yang kedua. Tempelkan. Apa simbolnya? Isinya? kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, betul. Untuk temannya. Tiga. Duduk. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Bahasa Indonesia tadi tentang apa? Ungkapan? Ujian. Contohnya seperti apa kita tadi? Iya, betul. Kemudian belajar tentang apa yang kita pelajari tadi? Panjang? Panjang? Simbolnya. Sila yang kedua. Siapa yang tahu simbol sila yang kedua? Ya, betul. Sila yang kelima. Siapa yang tahu bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Untuk pembelajaran kita dulu Pancasila.
saya CDK Angkatan 7 dari SDN 4 Layang. Hari ini kami akan melaksanakan percakapan menggunakan alur coaching pada tahapan percakapan pasca observasi di kelas kemarin. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin pada tahapan observasi di kelas bersama Ibu Yani Nadina. Baik, Ibu Yani, selamat pagi. Apa kabarnya? Ya. Bagaimana kabar Ibu Yani hari ini? Baik ya. Kelihatannya Ibu Yani lagi kurang sehat ya. Iya. Terima kasih sudah berkesempatan datang sesuai janji kemarin untuk melaksanakan tahapan pasca observasi kemarin di kelas ya. Melaksanakan pasca observasi, percakapan pasca observasi terkait observasi yang sudah Ibu Yani laksanakan di kelas kemarin ya. Apakah Ibu Yani ada waktu sebentar? Ya, kebetulan saya jam kosong. Iya, jam kosong aja, jadi lebih efektif untuk melaksanakan ya, jadi tidak terganggu. Baik Bu Yani, dari obrolan kita ini, saya ingin mengajak ngobrol-ngobrol santai ya, lebih kepada bertanya jawab tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin. Mengenai obrolan kita hari ini, Bu Yani kira-kira ingin mendapatkan hal apa dari apa yang kita bicarakan hari ini atau yang kita obrolkan hari ini? Baik, dengan obrolan kali ini, saya mengharapkan kita bisa sharing tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan. Apa kekurangannya, bagaimana perbaikannya, saya minta masukan dari Ibu. Baik, Bu Yani pengen sharing ya, saya dengar tadi terkait pembelajaran yang sudah Ibu Yani laksanakan kemarin pada tahapan observasi di kelas ya. Ibu ingin mengetahui apa bagian mana yang ingin diperbaiki, kemudian bagaimana ke depannya, seperti itu ya. Nah, terkait hal itu saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Ibu Yani setelah melaksanakan observasi di kelas kemarin. Bagaimana perasaannya? Baik, terkait praktik mengajar yang sudah saya lakukan kemarin, saya sangat merasa lega karena sebelum mengajar kemarin saya sudah melakukan persiapan pembelajaran yang sudah saya lakukan pada tahap observasi jauh lebih baik bila dibandingkan dengan cara mengajar saya pada hari-hari biasa. Oke, jadi perasaan Ibu Yani jauh lebih lega ya. Mungkin Ibu Yani sudah merasa jauh lebih plong terkait apa yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Dan saya dengar tadi Ibu Yani sudah melaksanakan persiapan-persiapan yang jauh lebih matang ya. Sehingga proses pembelajaran yang Ibu Yani laksanakan itu bisa berjalan jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya ya. Mungkin hari-hari sebelumnya Ibu Yani ada sedikit kekurangan dalam melakukan persiapan, dan setelah Ibu Yani benar-benar melakukan persiapan yang matang dan akhirnya pembelajaran itu bisa terlaksana pada tahapan observasi kemarin dengan baik ya. Nah, terkait pada percakapan pra observasi kemarin, Ibu saya dengar sudah menyiapkan strategi-strategi ya. Nah, Ibu Yani saya ingin mengetahui apakah strategi-strategi tersebut sudah Ibu Yani laksanakan di kelas? Strategi itu sudah saya laksanakan pada prosesnya. Ada sedikit yang kurang sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya saat saya menyuruh siswa mengulangi menyanyi di depan kelas, ada anak yang belum hafal lagu, belum hafal tua, dan ada sebagian anak yang belum hafal 5 sila Pancasila. Mungkin saja karena mereka gugup atau grogi karena kegiatan kemarin direkam. Oke, oh gitu ya bagian kekurangannya. Nah, saya rasa itu masih hal yang wajar untuk ukuran anak kelas rendah ya, kelas 1 SD. Seperti yang sudah Ibu Yani sampaikan tadi, mungkin mereka canggung ya, mungkin mereka juga ada rasa gugup, mungkin mereka juga ada rasa kurang percaya diri ya terhadap pelaksanaan kemarin, sehingga mungkin yang seharusnya mereka hafal jadi setelah maju itu gugup lalu hilang ingatannya karena
mungkin melihat ada kamera atau tahu bahwa kegiatan itu direkam seperti itu ya. Jadi menurut saya itu adalah hal yang sangat wajar. Kita pun walaupun kita guru ya, kalau kita tidak terbiasa mungkin kita akan merasa gugup dan kurang percaya diri. Tapi itu adalah hal yang wajar menurut saya karena itu anak kelas 9. Nah, terkait tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan kemarin ya, apakah kira-kira sudah tercapai Bu? Bagaimana? Baik, terkait tujuan pembelajaran kemarin ada 3. Ya. Pertama, dengan mengamati anak yang sedang bernyanyi, siswa dapat menuliskan ungkapan pujian dengan tepat. Kedua, dengan mengamati tayangan gambar slide PowerPoint, murid dalam kelompok dapat mengidentifikasi isi sila-sila Pancasila dengan benar. Ketiga, dengan menonton video pembelajaran, siswa dapat memasangkan simbol sila pada Pancasila dengan benar. Dan ketiga tujuan kemarin sudah tercapai, terlihat anak-anak sudah dapat memberikan ungkapan pujian setelah temannya menyanyi, dan anak sudah bisa memasangkan simbol sila Pancasila dengan benar. Oke, dari 3 tujuan tadi ya, saya dengar tadi sudah tercapai semua. Anak bisa menyampaikan ungkapan pujian secara lisan, bisa menuliskan ya ungkapan pujian tersebut dengan benar ya. Dan kemudian saya dengar tadi ketercapaian tujuan pembelajaran ibu tadi pada pembelajaran PKN kalau nggak salah ya, itu mereka sudah bisa dan mahir memasangkan simbol-simbol sila Pancasila itu dengan benar ya. Nah, bagus sekali Ibu Yani ya. Nah, kira-kira Ibu Yani, praktik apa yang perlu Ibu pertahankan dari kegiatan mengajar di kelas kemarin? Dan pertanyaan saya selanjutnya, hal-hal apa yang perlu Ibu perbaiki dari kegiatan kemarin? Pertama, dari persiapan mengajar itu harus dipertahankan, karena sebelum mengajar itu harus ada persiapan. Kedua, mengkondisikan kelas, karena dengan anak-anak bekerja dalam kelompok untuk ukuran kelas 1 perlu pengelolaan diri atau manajemen diri dan harus mengontrol emosi. Sebab anak-anak kelas 1 ini sangat aktif. Terkait hal-hal yang saya perbaiki, saya kelupaan mengadakan ice breaking agar mencairkan suasana atau menambah semangat siswa dalam belajar. Oke. Nah, Ibu Yani tadi ya pada tahapan persiapannya sudah melakukan kemarin, dan itu komitmen Ibu Yani tadi dipertahankan ya. Nah, jadi persiapan-persiapan itu harus memang dilakukan ketika kita sebelum mengajar di kelas. Nah, persiapan kemarin yang saya dengar itu pada tahapan percakapan kita di observasi kemarin, Ibu Yani menyiapkan model ajar atau LTP, tentunya kita berdiferensiasi ya. Kemudian kemarin Ibu Yani sudah menyiapkan PPT yang saya peroleh gambar dan menayangkan lagu-lagu sehingga anak itu antusias. Kemarin harus dipertahankan. Nah, kemudian saya dengar tadi ada hal yang harus diperbaiki Ibu Yani ya ke depannya. Ibu Yani kelupaan kemarin memberikan semangat ya dengan ice breaking. Padahal ice breaking itu sangat bagus kita terapkan atau kita lakukan untuk mencairkan suasana ya, yang anak-anaknya kurang semangat menjadi bersemangat karena ada ice breaking tadi ya. Nah, menurut Ibu Yani, apa rencana Ibu untuk memperbaiki kekurangan Ibu tadi? Ini di bagian kekurangannya, rencananya bagaimana supaya misalnya mendapatkan ice breaking yang berkualitas, yang bagus itu bagaimana atau seperti apa? Silakan Ibu Yani jelaskan. Baik, rencananya saya harus belajar mandiri dari tutorial YouTube. Dan rutin mengikuti KPAGI. Karena dalam beberapa waktu kemarin saya kurang aktif dalam kegiatan KPAGI, karena kesibukan dan rencana ke depan saya akan lebih aktif lagi mengikuti KPAGI. Sebab dengan mengikuti KPAGI banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa saya manfaatkan untuk meningkatkan kompetensi. Oke, terkait rencana Ibu tadi ya, perencanaan perbaikan tadi, perbaikan Ibu Yani ingin kedepannya melaksanakan memang ice breaking. Ya, belajar dari misalnya ice breaking yang berkualitas misalnya bisa kita dapat dari belajar internet ya, tutorial YouTube, lihat ice breaking yang bagus itu yang bagaimana. Kemudian juga Ibu Yani tadi ingin memperbaiki kegiatan mengajar di kelas tadi ya.
seperti itu ya. Seperti itu. Nah, yang dapat membantu dalam memperbaiki kegiatan mengajar di kelas kemarin bagaimana rencana dia? Mungkin saya bisa sharing dengan guru-guru. Oke, jadi selain mengikuti kegiatan KKG, selain belajar dari tutorial YouTube ya, untuk memperbaiki rencana kegiatan di kelas tadi bisa sharing dengan rekan-rekan guru yang berpengalaman ya. Karena selain KKG itu kelompok kerja guru kita untuk SD ya. Nah itu sangat bagus diikuti juga Bu Yani untuk seperti yang Ibu Yani bilang tadi untuk menambah kompetensi, meningkatkan kualitas cara mengajar Ibu di kelas itu diperoleh dari situ banyak pengalaman dan tadi sudah belajar dari rekan-rekan guru yang ada di SD Tempat yang layak ini ya. Nah Ibu Yani, Ibu tadi sudah merencanakan perbaikan ya. Nah kemudian apakah Ibu Yani sudah menentukan waktu pelaksanaan? Kira-kira kapan Ibu Yani bisa melaksanakan perbaikan tadi? Seperti apa? Kapan kira-kira Ibu Yani? Waktu pelaksanaan saya akan sesuaikan dengan pembelajaran di kelas. Untuk pembelajaran itu saya harus persiapkan sehari sebelum pelaksanaan mengajar di kelas. Kalau kegiatan tadi, saya akan berusaha hadir sesuai jadwal dan saya juga tentunya akan segera sharing bersama guru-guru yang lain. Oke, jadi pelaksanaannya rencananya ya ke depannya ya harus segera dilaksanakan ya, menyesuaikan dengan jadwal pembelajaran. Kemudian Ibu Yani juga sudah tadi mengatakan ingin lebih aktif lagi dalam kegiatan KKG untuk meningkatkan kompetensi dan juga kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat ya, sharing tadi. Nah, itu perlu untuk memperbaiki kualitas mengajar kita. Nah, jadi di sini dalam artian kita selain belajar dari internet, tutorial YouTube, kita juga bisa sharing dengan rekan sejawat yang sudah berpengalaman ya, agar kita bisa kedepannya itu lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Baik, Ibu Yani, selanjutnya tadi Ibu sudah mengatakan rencana perbaikan. Selanjutnya, saya ingin tahu sih siapa-siapa yang Ibu libatkan dalam perencanaan Ibu nanti ke depannya dalam perbaikan siapa? Seperti apa? Yang ingin saya libatkan yaitu sejawat, anak tadi, kepala sekolah, juga bisa dilibatkan dan siswa dalam hal ini juga dilibatkan. Oke, melibatkan kepala sekolah ya yang pertama mungkin karena kalau kita ada kesulitan atau ada masalah kita harus sharing atau kolaborasi tukar pendapat, bisa ngajak kepala sekolah ngobrol-ngobrol terkait perbaikan tadi. Dan kemudian sharing dengan guru kata Ibu Yani dan kemudian Ibu Yani juga mengikuti kegiatan KKG itu lebih aktif lagi dan juga tentunya Ibu juga harus bekerja sama dengan siswa ya sebagai tempat kita untuk memberikan menuntun anak-anak supaya kedepannya meningkatkan kualitas belajar dengan baik. Baik, Ibu Yani tadi sudah melibatkan beberapa orang tadi ya. Nah sekarang dari pertemuan ini apakah ada yang masih mengganjal di hati Ibu? Seperti apa Bu? Bisa diungkapkan sekarang, nanti kita lagi bertanya jawab. Bisa kalau ada hal-hal yang mengganjal terkait pelaksanaan observasi kemarin, terkait observasi bahkan pada saat kita ngobrol seperti ini di pasca observasi ini ada yang mengganjal boleh Ibu katakan sekarang. Yang masih mengganjal saya rasa tidak ada. Mungkin saya lebih meminta masukan-masukan saja sesuai dengan apa yang saya katakan tentang perbaikan pembelajaran di kelas. Oh ya, kalau hal mengganjal nggak ada ya. Oke, Ibu Yani lebih ingin meminta masukan-masukan dari saya sebagai supervisor kelas. Oke, Ibu Yani terkait masukan-masukan pada tahapan pra-observasi memang Ibu Yani sudah menyiapkan ya KTP, saya dengar modul ajar yang berdiferensiasi ya. Oke, itu bagus. Nah, Ibu Yani juga ada saya lihat kemarin waktu kita praktek itu ada kelupaan absensi siswa ya. Oke, nah harusnya setelah kita melakukan orientasi salam PPK atau PPK Ibu Yani mengucapkan salam dan Ibu Yani jangan lupa absensi kelas untuk mengetahui siswa ada berapa siswa sih yang tidak hadir pada hari itu. Nah itu harus Ibu Yani laksanakan. Caranya bagaimana? Caranya Ibu Yani
kan Ibu Yani ini sudah mempersiapkan mau belajar RPP. Nah, sehari sebelum Ibu Yani mengajar itu harus Ibu Yani pelajari. Nah, itu saran saya. Langkah demi langkah harus dipelajari, runtutannya, orientasi, misalnya sintak-sintaknya harus dipelajari supaya tidak ada bagian yang terlewat. Nah, kemudian Ibu Yani kemarin pada tahap percakapan praobservasi sudah mengelompokkan murid itu berdasarkan tingkat kemampuan membaca kan. Ada membaca anak yang lancar, ada yang sedang, dan ada yang masih kurang. Nah, Ibu Yani itu bagus kemarin sudah mengelompokkan dan membagi kelompoknya. Kemarin Ibu Yani sudah lakukan berdasarkan tutur sebaya. Jadi anak yang lancar akan membantu anak yang tidak lancar. Itu bagus sekali Bu Yani. Tapi saya ada masukan sedikit terkait kesiapan belajar murid itu. Ibu selain memetakan berdasarkan tingkat kemampuan membaca, Ibu Yani juga bisa memetakan kebutuhan belajar murid itu melalui minat dan profil belajar mereka. Misalnya seperti ini, ada anak yang tergolong audio, ada anak yang tergolong visual, dan ada anak yang kinestetik. Nah, anak yang audio ini yang bagaimana? Itu bisa mengelompokkan. Anak yang audio ini adalah anak yang hanya dengan mendengar penjelasan ibu itu sudah paham dan mengerti arah dari tujuan materi atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian ada anak yang visual. Anak yang visual itu bagaimana Ibu Yani? Anak yang visual itu yang hanya dengan melihat, misalnya dia menampilkan gambar, menampilkan tayangan slide PowerPoint. Nah, dengan melihat pun dia sudah bisa memahami dan mengerti, bahkan bisa melakukan praktik pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan ada kemudian anak yang namanya kinestetik. Nah, anak yang kinestetik itu anak yang harus dengan penjelasan, harus dengan pendengaran, harus dengan melihat baru ia paham. Itu bisa nanti Ibu Yani terapkan di pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian Ibu Yani juga tadi saya dengar percakapan kita bahkan di tahap observasi kemarin kelihatan ice breaking ya. Padahal ice breaking itu sangat penting Bu Yani untuk mencairkan suasana. Mungkin ada anak yang ngobrol masih dengan rekannya saat kerja kelompok, ada anak yang masih kesana kemari. Dan untuk anak kelas 1 ini kita harus memanajemen kelas itu bagaimana seaktif mungkin supaya anak itu bisa memperhatikan atau mendengar dari penjelasan kita. Nah, Ibu Yani bisa melakukan ice breaking ya. Nah, caranya tadi seperti apa? Nah, Ibu Yani kan sudah sebutkan tadi, bisa ice breaking yang berkualitas itu yang bagaimana belajar dari tutorial YouTube kan banyak. Speaking yang heboh, yang mencairkan suasana, yang membuat suasana pembelajaran di kelas itu sangat menyenangkan. Seperti itu Ibu Yani saran dari saya. Ya. Nah, kemudian Ibu Yani pada tahapan selanjutnya, Ibu Yani ini sudah melaksanakan, kita berdua ini kan sudah melaksanakan percakapan menggunakan alur coaching ya. Nah, terkait dengan pelaksanaan Ibu mengajar, apa yang Ibu rasakan setelah kita melaksanakan percakapan sekarang ini? Setelah menggunakan percakapan alur coaching ini, yang terakhir saya menanyakan apakah yang Ibu rasakan? Ya, saya sangat senang menambah ilmu dan membuat saya harus berpikir. Oke, nah dari percakapan ini Ibu Yani sudah mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang atau kendala yang Ibu alami kemarin. Ibu tadi sudah merasa lebih baik ya pembelajarannya sebelum ada persiapan-persiapan itu jauh lebih baik bila dibandingkan dengan yang tanpa persiapan. Memang di pendidikan guru penggerak kami Bu Yani, percakapan itu kami dianjurkan untuk melaksanakan percakapan itu menggunakan alat coaching yang memberdayakan ya. Artinya si coaching ini, saya kan sebagai coach, Ibu sebagai coach ya, Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri. Baik Ibu Yani, karena Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu, tanya jawab atau percakapan awal coaching kita pada tahapan pada tahapan pas observasi ini saya cukupkan sampai di sini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih biar bisa hadir pada hari ini. Selamat pagi Bu Yani. Ya, di sini adalah percakapan pada tahapan pasca observasi yang sudah saya laksanakan bersama Ibu Yani. Akhirnya setelah percakapan ini mungkin Ibu bisa memberikan kembalilah untuk perbaikan kami, saya sebagai coach dan dia sebagai coach ke depannya
Yani ya, Ibu ini namanya hampir mirip Ibu Yani dan Ibu ini. Ya, saya hadir di sini sebagai guru PP yang juga bertugas sebagai observer ya. Kemarin sudah melalui tahap observasi dan sekarang pembicaraan kita ini adalah pasca observasi ya. Saya mengamati tadi Ibu Yani karena tadi sudah menyampaikan sehat yang mulia, tapi saya senang walaupun kurang sehat tetap bersemangat ya dengan menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan dalam percakapan ini. Ibu Yani sudah tahu dari awal Ibu Yani yang sehat itu mampu ya menyampaikan komunikasi yang baik, yang hangat ya, yang ramah kepada Ibu Yani ya, sehingga Bu Yani mampu juga menyampaikan hal-hal yang sebaik yang disampaikan dalam percakapan ini. Kemudian saya mengamati juga Ibu Yani sudah mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menggali apa saja yang menjadi permasalahan dari Ibu Yani tanpa memberikan jalan keluar, tapi dia di sini yang memberikan solusi ya. Nah, di sini tampak sekali ya Ibu Yani merasa nyaman ya dengan komunikasi yang baik ini ya. Kemudian terkait dengan tujuan KBM tadi, Ibu Yani juga sudah menanyakan Ibu Yani bagaimana tujuannya, kemudian sudah tercapai dan disampaikan dengan baik, tapi juga tujuan KBM ini KBM tadi sudah tercapai ya. Ibu Yani juga mampu ya merangkum kenyataan dari Ibu Yani dan mengulangnya sehingga tetap langsung juga memberi penguatan terhadap pernyataan itu. Penguatan yang disampaikan oleh Ibu Yani itu sekali ya, supaya Ibu Yani itu masih kecil. Dengan ada penguatan itu, saya yakin apa yang saya sampaikan ke depan itu pasti akan lebih baik. Kemudian Ibu Yani juga mampu ya ini makanya menggali satu pertanyaan yang menanyakan bagaimana tindak lanjutnya dari KBM kemarin Ibu Yani menyampaikan tindak lanjut saya, rencana saya akan lebih aktif di dalam komunitas praktisi KKG begitu ya. Kemudian juga akan melibatkan kepala sekolah, bukan segala siswa dan juga aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah sehingga KBM saya selanjutnya akan menjadi kualitas lebih baik begitu ya. Ibu Yani memberikan juga pujian kepada Ibu Yani ya, sehingga tampaknya Ibu Yani merasa aman bahagia ya, dengan pujian penting bagi seseorang apalagi dalam keadaan sakit seperti itu. Karena dengan begitu merasa hangat kata-kata itu ya. Jadi poin-poin dalam coaching ini Ibu Yani sudah sangat menguasai ya. Saya yakin sekali apalagi Ibu Yani punya kemampuan berkomunikasi yang baik gitu ya, dan juga energinya energinya luar biasa, sangat bersemangat gitu. Saya juga tahu ya Ibu Yani memang mengajar di sini. Satu tahun kan, tapi sudah banyak sekali ya. Jadi tidak mampu menyampaikan hal-hal yang masalah dan baik saja Ibu Yani kalau ini dilakukan saya Di sini saya juga mengucapkan terima kasih atas umpan balik yang diberikan oleh Ibu pengajar praktik pada tahapan pasca observasi ini. Nah, itu kedepannya membalik dari itu menjadi komitmen bagi kami ke depan untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran maupun proses percakapan menggunakan alat coaching ini dengan baik dan bisa menjadi lebih berkualitas. Terima kasih Bu.